Halo semuanya, aku Fadli dari absen 19. Kali ini aku mau jelasin tentang turunan fungsi trigonometri. Apa sih itu turunan fungsi? Turunan fungsi adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan fungsi f menjadi f aksen. Penggunaan turunan, fungsi naik, fungsi turun, dan persamaan garis singgung. Turunan trigonometri. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, kotan, sekan, dan kosek. Definisi pertama. Diferensial atau turunan pertama fungsi adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx dibagi h jika limitnya ada. Oke, soal tadi kita selesaikan dengan cara pertama. Fx limit h mendekati 0. Fx plus h dikurangin fx per h. Di sini f-nya kita ganti sin menjadi seperti ini. Setelah itu kita ubah menjadi sin x cos h plus cos x sin h, karena rumusnya seperti ini, dikurangin sin x per h. Setelah itu sinnya kita pindah ke depan menjadi sin x cos h dikurangi sin x plus cos h sin h. Maaf, cos x sin h per h. Setelah itu cos h min sin x kita ubah menjadi cos h min 1 menjadi seperti ini. Setelah itu kita pisah antara kanan dan kiri menjadi sin x cos h min 1 per h ditambah cos x sin h per h. Setelah itu H-1-nya, cos H-1-nya kita ubah menjadi min 2 sin kuadrat setengah H per H, terus ditambah cos X sin H per H. Sinnya kita majukan ke depan menjadi sin X dikali limit H mendekati 0 min 2 sin setengah H dikali H dikali lagi limit H mendekati 0 sin setengah H per H ditambah cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H. Ini cosnya maju ke depan ya. Ini cosnya maju ke depan menjadi seperti ini. Sin X tetap sin X. Min 2 sin setengah H kali H sama dengan 0. Sin setengah H per H. Ini menjadi setengah per 1. Setengah dibagi 1, setengah. Ditambah cos X. Cos X-nya tetap menjadi cos X. Setelah itu sin H. Sin H per H itu 1 per 1. Jadi 1. Sin X dikali X sama dengan sin X dikali 0 sama dengan 0 dikali setengah. 0 dikali setengah sama dengan 0 ditambah cos X ditambah cos X dikali 1. Cos X dikali 1 jawabannya adalah cos X. Ini cara pertama. Oke, kalau cara yang kedua itu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Limit h mendekati 0 sin x plus h dikurangi sin x. Ini sinnya tetap sama, f-nya kita tetap sama, kita ubah menjadi sin. Setelah itu ini kita ubah menjadi cos. 2 cos setengah x plus h plus x dikali
sin setengah X plus H min X dibagi H. Hasilnya 2 cos X plus setengah H sin setengah H. Ini setengah X tambah setengah X kan 1X. Setengah H tetap setengah H. Setelah itu setengah X dikurangi setengah X 0. Jadi di bagian sini X-nya udah habis. Ini setengah H. Seperti ini. Dibagi H. Limit H mendekati 0. 2 cos X plus setengah H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H per H sama dengan 2 cos X dikali setengah. Ini kan rumusnya emang seperti itu. Kalau sin berarti yang dibaca bagian sini aja. Jadi setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Bagian ini 2 cos X plus setengah H itu jawabannya 2 cos X. Jadi hasilnya dari 2 cos X dikali setengah sama dengan cos X. Sama seperti cara 1, tapi cara 2 lebih simpel daripada cara 1. Selanjutnya ada rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Yang pertama itu ada Y sama dengan sin X menjadi Y aksen sama dengan cos X. Selanjutnya cos X menjadi min sin X. Selanjutnya tan X menjadi sek kuadrat X. Selanjutnya kotan X menjadi min kosek kuadrat X. Selanjutnya sekan X menjadi sekan X kali tan X. Selanjutnya kosek X menjadi min kosek X dikali tan X. Yang pertama itu ada soal tentang tentukan turunan dari fx sama dengan 3 sin X. F aksen X sama dengan sin X. Sin X itu rumus dasarnya cos X. Berarti F aksen X sama dengan 3 cos X. Jadi jawaban dari fx sama dengan 3 sin X, F aksennya sama dengan 3 cos X. Soal selanjutnya ada nomor 2. Jika fx sama dengan sek X, tentukan nilai dari f aksen P. Oke, kita cari dulu ya. P itu P sama dengan 180 ya. Jadi sek X fx sama dengan sek X. F aksen X sama dengan sek X. Kita lihat di sini, sek X itu sek X tan X. Jadi di sini sama dengan sek X kali tan X ya. Jadi F aksen X sama dengan tan 180. Terus kita jadikan sudut ini menjadi bilangannya. Sama dengan F aksen X sama dengan sek 180. Maaf, sek 180 berapa? Min 1 dikali tan 180. Tan 180 itu 0. Sama dengan F aksen X-nya min 1 kali 0 sama dengan 0. Ini jawabannya. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus umum turunan fungsi trigonometri. Y sama dengan sin U menjadi Y aksen sama dengan cos U kali U aksen. Y cos U sama dengan Y aksen sama dengan min sin U kali U aksen. Y tan U menjadi Y aksen sama dengan sek kuadrat U kali U aksen.
Y kotan U sama dengan Y aksen sama dengan min kosek kuadrat U kali U aksen. Y sama dengan sek U menjadi Y aksen sama dengan sek U tan U kali U aksen. Y sama dengan kosek U menjadi Y aksen sama dengan min kosek U kotan U kali U aksen. Y sama dengan sin pangkat N U menjadi Y aksen sama dengan N sin pangkat N min 1 U kali sin U kali U aksen. Y sama dengan cos pangkat N U sama menjadi Y aksen sama dengan min N pangkat N min 1 U kali sin U kali U aksen. Y sama dengan tan pangkat N U menjadi Y aksen sama dengan N tan pangkat N min 1 U kali sek kuadrat U kali U aksen. Y sama dengan kotan pangkat N U menjadi Y aksen sama dengan min kotan pangkat N min 1 U kali kosek kuadrat U kali aksen. U kali U aksen. Y sama dengan sek pangkat N U menjadi Y aksen sama dengan N sek pangkat N min 1 U kali sek U tan U kali U aksen. Y sama dengan kosek pangkat N U menjadi Y aksen sama dengan min N kosek pangkat N min 1 U kali kosek U kotan U kali U aksen dengan U sama dengan U X. Tentukan turunan dari sin kuadrat 2X plus 3. Y aksen sama dengan, pertama ini kita turunin dulu ya. Jadi gini, 2 sin 2X plus 3. Terus di turunan dari sin 2X plus 3 adalah cos 2X plus 3 kali turunan dari 2X plus 3 alias kali 2. Nah, habis itu sama dengan 2 sin A cos A sama dengan sin 2A menjadi Y aksen sama dengan 2 sin 2 kali 2X plus 3 sama dengan 2 sin 4X plus 6. Tentukan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 3 2X agar lebih mudah bisa ditulis dengan sin 2X pangkat 3. Y aksen sama dengan, nah turunan itu sifatnya dari yang paling luas yaitu pangkat 3 terus ke dalamnya sin dan di dalamnya lagi itu ada 2X, maka kita akan tulis dengan 3 kali sin 2X. Nah itu pangkatnya menjadi 2 ya guys. Terus turunannya sin adalah cos, kita tulis cos 2X. Nah ini sudutnya tetap sama, jadi kita tulis cos 2X ya. Nah ini turunannya dari ini 2X ini menjadi kali 2. Kali 2. Nah itu kita tinggal penyederhanaan aja ya guys, yaitu bisa tulis dengan 6 sin kuadrat
2x cos 2x. Tentukan turunan dari sin kuadrat 2x plus 3. Y aksen sama dengan, pertama ini kita turunin dulu ya. Jadi gini, 2 sin 2x plus 3. Terus di turunan dari sin 2x plus 3 adalah cos 2x plus 3 kali turunan dari 2x plus 3 alias kali 2. Nah, habis itu sama dengan 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Menjadi Y aksen sama dengan 2 sin 2 kali 2x plus 3 sama dengan 2 sin 4x plus 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Pratama. Absen 27. Saya mau menjelaskan tentang sifat turunan fungsi trigonometri. Misal U dan V merupakan fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X. Bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan pertama fungsi U dan V. Sifat-sifat turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Fx sama dengan K kali U, maka F aksen X sama dengan K kali U aksen. Nomor 2, Vx sama dengan U plus minus V, maka F aksen X sama dengan U aksen plus minus V aksen. Nomor 3, Fx sama dengan U kali V, maka F aksen X sama dengan V dikali U aksen plus U dikali V aksen. Nomor 4, Fx sama dengan U pangkat N, maka F aksen X sama dengan N kali U pangkat N dikurangi 1 dikali U aksen. Nomor 5, Fx sama dengan U per V, maka F aksen X sama dengan V dikali U aksen dikurangi U dikali V aksen per V2. Contoh soal dari sifat turunan fungsi trigonometri yaitu Fx sama dengan 2 sin X plus tan X. Fx sama dengan K kali U plus V, diubah menjadi F aksen X sama dengan K dikali U aksen ditambah V aksen. F aksen X sama dengan 2 cos X plus sec kuadrat X. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.